bagian organisasi yang lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Ibu. Aku udah standby. Baik, kami hormati Ibu Dr. Nunuk Wirnandari dan juga yang kami hormati Ibu Sri Purnaningsih dari MAP UGM. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan atau mengikuti paparan dari beliau narasumber dari MAP UGM. Dan tentunya kami harapkan nanti kami mendapatkan pencerahan Ibu bagaimana nantinya kami menyusun renstra kami secara ideal, yang itu tadi disampaikan ya sesuai dengan tujuan dalam RPJMD kami dan juga proses bisnisnya. Semoga Ibu untuk selanjutnya kami persilakan waktunya, monggo dari Ibu Nunuk, kami persilakan. Baik, matur nuwun Mbak Novi atau Bu Ati ya. Gak ketok Mbak tuh kok gini. Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Ibu dan Bapak. Saya tadi ikut mendengarkan juga, saya tadi kuliah sampai nguji sampai jam 9, terus setelah selesai saya ikut join gitu ya. Saya ikut join supaya apa? Supaya bisa link, bisa related dengan apa yang diharapkan kawan-kawan Bantul. Walaupun saya matur berkali-kali, lah ini kan wis toh ya tahun wingi wis masa saiki neh, nggak apa-apa Bu, orangnya ada yang ganti gitu ya, sudah marilah kita coba lagi gitu. Terus mohon maaf sekali ya Ibu dan Bapak kalau saya sama Mbak Purna nggak bisa sowan ke Ibu dan Bapak, bergabung dengan Ibu dan Bapak, hanya bergabung wajahnya sama suaranya aja ya, karena UGM menerapkan benar-benar close down ya. UGM benar-benar close down, tidak boleh ada aktivitas apapun di kampus. Ini kami juga dari rumah, jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba jaringan putus, maafkan dagu kan dari rumah. Kalau dari kampus relatif lebih stabil nih. Kalau dari rumah ya begini kekuatannya internet di rumah, apalagi di rumah saya ini rada-rada blank spot gitu. Nah, dan yang kedua kalau saya tidak bisa sowan, ini terutama saya karena saya sudah tua, saya harus menjaga diri saya Ibu dan Bapak ya. Oke, saya mau share screen untuk memulai aktivitas ini Ibu dan Bapak. Kita akan mendiskusikan, mudah-mudahan sudah di-share oleh kawan-kawan Bapeda ya, mudah-mudahan sudah di-share. PPT-nya ini sama dengan yang kemudian kemarin kita sampaikan ke para kepala UPD. Ya. Jadi nggak ada lagi nanti, mudah-mudahan nggak ada lagi gini, ala Bu kita mau nyusun kayak gitu Pak Kepala loh. Nggak tahu, nggak Pak Kepala, Bu Kepala semua sekarang sudah paham tentang renstra, tentang cara menyusun renstra. Nah, saya mulai dari PPT-nya Pak Isa ya, dari PPT-nya Pak Isa saya selalu mulai dari situ, dan juga tadi penekanan dari Pak Agus, ya, teman-teman, ini PPT dari Pak Isa yang mungkin tadi sudah disampaikan. Ada hal-hal yang sangat diperhatikan, yang ini sudah dirangkum oleh Pak Isa ya. Tinjauan Renstra PD tahun 2016-2021. Yang pertama, indikator kinerja kegiatan berupa indikator proses. Apa itu indikator proses itu? Indikator proses itu terlaksananya sosialisasi. Terlaksananya penyusunan dokumen itu. Kalau di depan itu ada kata terlaksananya, itu berarti indikatornya itu indikator proses. Wes, ini sudah pelajaran indikator kinerja, ya. Indikator program belum menggambarkan outcome. Perjanjiannya di dalam
ketetapan-ketetapan peraturan dan juga secara akademik program itu minimal outcome, bahkan long term outcome, tidak sekedar intermediate outcome atau primary outcome, tapi long term outcome. Outcome itu apa? Outcome itu setelah benefit, ya. Jadi setelah manfaat. Istilahnya kalau bocah makan, sudah maem nak, sudah bu, prosesnya makan, sudah selesai makan. Apa hasilnya? Kenyang aku bu. Bukan itu outcome-nya. Kalau sudah kenyang, pergi kemana Gus? Mau ke sekolah bu. Nanti outcome-nya itu belajarnya tidak ngantuk. Sehingga pas ujian siang hari, pas post-test siang hari, nilainya bagus. Itu outcome. Jadi jauh ya, dari terlaksananya itu jauh banget. Gitu. Kemudian sebagian permasalahan yang diangkat masih sempit sehingga program yang dilaksanakan belum merupakan jawaban atas permasalahan. Apa permasalahan yang sempit? Permasalahan yang sempit itu permasalahan yang kalau ditanya, masalahnya OPD-mu ini apa sih gitu. Kita itu loh Bu, kurang anggaran, kita kurang orang, kita kurang sarana dan prasarana. Kalau jawab seperti itu sama saya bilang begini, nek duwi wis cukup, turah-turah, sarana dan prasarana turah-turah, ya. Orangnya juga turah-turah, gak usah bikin perencanaan, dan dilakoni ae maklum wis selesai semua masalahnya. Bukan itu permasalahan. Permasalahan itu Ibu dan Bapak yang diangkat adalah permasalahan pada level impact. Nah, ini sudah proses bisnis nih. Pada level impact dalam OPD Ibu dan Bapak. Jadi bukan level input. Kalau SDM, sarana dan prasarana itu semua input. Padahal yang kita cari levelnya impact, bukan input. Ya, impact-nya. Jadi kalau dinas kependudukan itu impact-nya apa? Bu, kita itu melakukan pencatatan, ya duduk iku rek, pencatatan itu kegiatannya. Impact-nya itu lopo, nek pencatatan sudah dilakukan dengan baik. Misalnya ya. Kalau pemberdayaan perempuan, impact-nya itu apa? Ya impact-nya perempuan itu berdaya, IPG-nya, IDG-nya tinggi. Kalau ngurusi anak, kesejahteraan anaknya bagus gitu. Jadi itu ya. Kemudian perlu penajaman peluangan strategi dan arah kebijakan. Ya. Kadang-kadang strategi itu kita buat begitu aja. Apa strateginya? Ya pokoknya ikulah gitu. Apa programnya? Ya pokoknya kuwi. Ngopo kok kuwi? Ya wingi kuwi. Loh bukan rek. Program itu desain dari kita punya masalah apa sehingga kemudian harus didesain program apa. Akhirnya apa? Kalau program-program itu didesain sembarangan seperti tahun kemarin, dan tahun kemarinnya lagi, Gojeknya saya bilang begini, Presiden wis Jokowi, Bupati wis ganti ping 7, programnya masih pancet koyok Bupati sing dhisik gitu. Masih sama dengan programnya Presiden Soeharto yang beliau sudah almarhum. Ya, kalau seperti itu kemudian kegiatannya begitu-begitu aja. Apa sih kegiatan yang kalian lakukan misalnya? Apa sih kegiatan yang teman-teman lakukan gitu untuk meningkatkan produksi pertanian? Sosialisasi. Lah memang dengan sosialisasi itu produksi bisa naik apa? Sosialisasi lalu nggak berkaitan dengan teman-teman yang mengurus tentang alsistan. Sosialisasi misalnya, sosialisasi apa tadi ditekankan oleh Pak Isa. Sosialisasi apa? Sosialisasi caranya nganggo traktor. Ya bertanya sama teman-teman yang ngurus alsistan itu. Wes duwe traktor apa? Jangan disosialisasikan Pak caranya pakai traktor C, padahal kita punyanya traktornya baru A. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kemudian hal yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, menggali permasalahan PD sesuai dengan tugas pokok fungsinya, sesuai dengan impact-nya, bukan input-nya. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan permasalahan,
Jadi masalahnya apa? Disitulah keluar programnya. Nanti ada yang tanya, Bu, permen 90, kok tak jawab? Saya kemarin ketemu Mbak Marlupi, kalau ada yang kenal dengan Mbak Marlupi, saya berdiskusi tentang Mbak Lupi ini jane ya oposisi daerah itu harus mengimplementasikan permen 90. Saya dapatkan jawaban yang sama dengan yang saya pikirkan, apa yang dikatakan oleh Mbak Lupi, dan itu bisa dilaksanakan di Jawa Tengah. Ya. Maka kalau program sudah disusun berdasarkan permasalahan, indikator program dan kegiatan akan cocok dengan permasalahan. Karena apa? Permasalahan itu dibangun menggunakan data-data. Data-data itu cerminan dari indikator. Ya. Dengan demikian, penuangan tujuan strategi arah kebijakan dalam mencapai sasaran menjadi pas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ditekankan berkali-kali oleh Pak Isa, adalah bahwa OPD itu bukan organisasi yang berdiri sendiri di daerah. Dia merupakan bagian dari daerah. Ini ada lingkarannya nih. Jadi, kalau OPD punya sasaran, itu sasarannya OPD itu harus menuju kepada sasarannya kabupaten. Gak bisa punya sasaran sendiri. Kecuali OPD-nya itu kemudian ya punya sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh KL tetapi tidak menjadi prioritas dari RPJMD, itu sangat bisa. Tapi tetap secara umum OPD itu pasti ada di bawah daerah, sehingga harus mengacu kepada RPJMD, gak iso melaku dewe, gak iso pergi sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun perencanaan atau renstra yang seperti ini? Yang pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah pertanyaan saya ke teman-teman. Teman-teman OPD sudah pada nyusun rancangan awal renstra apa belum? Aku tidak melihat, aku ini ngajar tapi aku melihat kawan-kawan tuh dari belakang ya, lucu ya. Karena itu monitornya itu ada di belakang, jadi aku melihat teman-teman tuh dari belakang. Jadi kalau ada yang ngantuk, yang diem aja itu aku ketok tuh kok gini rek, tak kan ini rek. Gitu ya. Jadi aku ketok, sumpah ketok dari sini. Tapi aku nggak dengar teman-teman ngomong apa. Tapi kalau ngantuknya aku ketok, kalau ada yang sibuk HP-an sendiri gitu, aku ya weruh aku tuh kok beri gitu, tahu ya. Teman-teman sudah pada nyusun renstra apa belum? Rancangan awal renstra. Kalau belum, berarti telat. Karena berdasarkan panduan dari Permen 86, ya, memang surat untuk menyusun renstra itu baru keluar setelah rancangan awal, draft rancangan awal RPJMD jadi. Tapi sebetulnya prosesnya sudah dimulai sebelumnya. Nek gak percaya lihat itu, ya lihat. Ini seluruh PPT ini berbasis pada ini saja nih. Basisnya pada Permen 86 ini. Ya, teman-teman nanti lihat mulai pasal 108 sampai pasal 123 itu mendiskusikan tentang proses penyusunan renstra isi-isi ini. Gitu ya. Nah, supaya perencanaan kita benar, supaya isinya benar, saya bawa teman-teman kepada hal yang paling dasar. Pertama, pahami perencanaan. Kedua, pahami proses renstra. Ya. Setelah paham, kerjakan tahap demi tahap dan baru dieksekusi. Tadi disinggung-singgung oleh Pak Isa, perencanaan harus disusun oleh super tim, bukan superman. Maksudnya apa? Perencanaan renstra gak iso diserahno sama sampean diwian. Maksudnya apa ya, orang Jawa Timur lek ngomong ini. Renstra gak bisa hanya disusun sendirian. Siapa sih nyusun renstra? Oh, kasubit program sendirian. Berarti dia superman. Kalau perempuan super woman gak bisa.
Renstra itu harus disusun oleh super tim. Yang nyusun Renstra orang banyak. Ya, orang banyak. Makanya ini tadi kan diceritakan nih, di persiapan nih. Rancangan keputusan kepala daerah tentang tim penyusun Renstra, bukan tentang orang penyusun Renstra, tapi tentang tim penyusun Renstra. Berarti tim yang nyusun Renstra, bukan orang. Ya, bukan satu orang, tapi satu tim. Ya, hari ini kita orientasi. Baik ya, kita orientasi. Nah, mari kita lihat bagaimana memahami perencanaan. Teman-teman, Indonesia itu senangannya bikin panduan ya. Baca panduan Permen 86 itu, apalagi Permen 90 kemarin saya mendeli itu. Aku mendeli ini kok rasanya kepalaku bergunang-gunang ya saking oke. Ya, Permen 86 aja kalau di print itu kandeli sak lunchbox gitu. Gitu ya. Bagaimana memahaminya? Cik ruwet terek cik akei. Pahami hal ini dulu. Yang pertama. Pahamilah tentang konsep dasar dari perencanaan, teman-teman. Apa konsep dasar dari perencanaan? Konsep dasar perencanaan itu hanya 3 titik ini. Ya. Pikirkan tentang 3 titik ini kalau mau menyusun Renstra. Yang pertama pasti mulai dari huruf A. Gak ada lah kita mulai dari huruf C, gak ada. Pasti alif dulu. Alif. Alif itu bicara tentang where you are. Where you are itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang kondisi OPD, karena kita bicara Renstra ya, langsung tak lepuk nonangoni Renstra. Kita bicara Renstra, kita berdiskusi, kita menceritakan, kita melihat tentang bagaimana kondisi OPD pada saat ini. Bagaimana di sini berkaitan dengan apakah beban-beban yang diberikan kepada OPD itu ya sejalan dengan tugas pokok fungsinya itu sudah dilaksanakan dengan baik, sudah menghasilkan capaian kinerja yang baik atau belum. Maka kalau kita bicara tentang where you are, artinya kita berbicara tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh OPD. Ya, permasalahannya apa? Makanya yang namanya dokumen perencanaan itu mulainya ya dari permasalahan. Lek gak ono permasalahan ya gak usah lah bikin Renstra barang lela opo repot-repot gitu. Ya. Tahap berikutnya kalau sudah tahu masalahnya kan berarti kita menetapkan oh kita ini mau kemana ya? Mau dikemanakan ya? Atau mau mencapai apa si OPD-ku ini sekarang gitu. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan tentang where you want to be, ingin menuju kemana, itu dinyatakan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kalau kita bicara Renstra, sekarang ini kan Renstra nggak perlu bikin visi, misi. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Tujuan dan sasaran saja yang harus dibuat. Ya, jadi kondisi saya sekarang seperti apa, ingin menjadi seperti apa. Nah, kalau sudah jelas ingin menjadi seperti apa, maka pertanyaan ketiga harus dijawab. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Nah, tentang bagaimana caranya, teman-teman, ibu dan bapak harus mendiskusikan, harus menetapkan strateginya apa? Nih, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini, strategi formulation itu bertanya tentang strateginya apa? Caranya gimana ya untuk menuju ke situ? Ya, kalau Pak Isa tadi menjelaskan, aku ingin punya anak yang solih dan solihah. Itu ya. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya aku belum menikah. Lu terus ya apa rek strategi ini? Strategi ini yang pertama ya menikah dulu lah, gitu. Ya, belum menikah ya apa katanya punya anak rek? Punya anak aja nggak bisa gitu. Kemudian strateginya apa? Setelah strateginya ditetapkan, oh berarti aku menikah dulu ya. Kalau menikah, mau menikah kemudian, ya harus dicari tahu
kita tahap-tahapan ini mau menikah opo sih ya. Ya, bagaimana mengimplementasikannya? Ya opo sih ya. Oh, berarti golek pasangan sih rek golek sih sopo sing gelem tak nikahi. Ya opo carane golek? Semua itu harus kita ceritakan. Kalau pribadi gampang. Sekarang masalahnya kalau organisasi, maka cara sebut sebagai strategi atau program. Nah, kemudian strategi implementation, ya, internet saya nggak stabil. Strategi implementation itu bercerita tentang bagaimana implementasinya. Sopo sing garap opo, siapa yang mengerjakan apa, anggarannya di mana, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang strategi implementation, kita juga harus menetapkan target kinerjanya dari implementasi itu apa. Nah, jadi ABC planning, jadi perencanaan ini cuma ini teman-teman. Nanti kita lihat apakah Renstra seperti ini? Iya. Nah, kemudian kalau tadi disebut-sebut tentang proses bisnis, ya proses bisnis, itu sebetulnya melingkupi 3 pekerjaan ini yang di-overlaykan dengan pertanyaan how dan who. How, bagaimana itu semua terjadi di dalam sebuah proses. Kemudian who, siapa saja yang terlibat di dalam proses itu. Gitu. Jadi kalau ini ingin meningkatkan kualitas ibu melahirkan, bukan menurunkan angka kematian ibu, aku nggak setuju aku. Meningkatkan kualitas ibu melahirkan. Jadi targetnya semua ibu yang melahirkan itu sehat dan selamat, gitu. Ya. Maka kemudian kita bertanya, how? Bagaimana prosesnya untuk menuju ke sana? Kemudian who? Siapa saja yang terlibat? Apa dinas kesehatan toh? Ora. Badan Pemberdayaan Perempuan itu pasti. Ya. Kemudian kalau memang sendiri keluarga berencana itu juga terlibat. Terus misalnya infrastruktur, ya gak terlibat lah. Masuk kematian ibu, loh terlibat rek. Kalau nggak ada infrastruktur untuk air bersih, bagaimana ibu mau sehat? Nggak bisa. Yang paling sulit kalau nggak ada air itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu gendong-gendong dari jauh-jauh seperti itu untuk dibawa pulang ke rumah airnya. Seperti itu. Jadi ini ya yang pertama kita pahami itu ini. Dan yang kedua, bagaimana alur penyusunan Renstra? Lihatlah teman-teman, mulai dari mana? Ini sama ini. ABC ini. Nih, analisis data dan informasi, analisis permasalahan OPD, SPM, perumusan Renstra KL, RT, RW, dan seterusnya. A. B-nya merumuskan tujuan. C-nya perumusan strategi kebijakan dan program seperti ini. Nah, kalau proses ini sudah berjalan, ketemulah bab-bab di dalam Renstra, itu babnya. Maka kalau babnya ini kita taruh, sama aja itu. Ya. Bab 2, bab 3A, bab 4 B, bab 5, 6, 7 C. Udah. Jadi kalau mau menyusun Renstra harus dipahami itu. Maka kalau timnya bekerja bersama-sama, pembagian tugasnya itu nggak boleh begini. Sampean bab 2 yo, aku bab 3, terus sampean bab 4, sampean bab 5. Lo lek ngono rek, yo gak konek, gak bisa. Gak bisa konek. Nanti bagus Renstra-nya tapi gak konek. Gitu. Jadi ini harus related. Karena memang ini kerja tim. Ya, bukan kumpulan kelereng tapi kerja tim. Nah, ini kalau mau tak gambar ABC-nya ya seperti ini nih, A, B. Ini A, B, C. Udah seperti ini. Sederhana ya, teman-teman. Nah,
Sekarang mari kita lihat bab demi bab di dalam Renstra. Bab pertama Renstra itu apa? Ini gitu ya. Ini kalau teman-teman tak tanya, bisa? Bisa Bu, gampang. Ya, pancen gampang itu. Untuk membedakan Renstra Ibu dan Bapak dengan Renstranya OPD lain dan daerah lain, tolong tambahkan ini yang tak bener ini. Pada bab 1 ini bisa ditambahkan sejarah OPD sehingga di sini akan ketahuan iki wae sopo. Yang pertama, yang kedua, dengan tahu sejarahnya OPD ini, kita akan paham selama ini OPD ini ngapain aja. OPD sudah berdiri sejak 500 tahun yang lalu, kok kinerjanya begini-begini aja, gak selama ini lah opo, kan gitu. Ya, ini bab 1. Bab 2. Bab 2 itu kan seperti ini loh. Gampang nggak teman-teman nyusunnya? Gampang, Bu. Ya, gampang itu, Bu. Dasar hukum itu tinggal, oh ini dari peraturan bupati atau perda opong ya. Struktur organisasi cemplung aja template plug. Tugas pokok fungsi copy paste dari bagian organisasi plug gitu. Ya. Sumber daya perangkat daerah di list, berapa orang yang dimiliki, berapa banyak asetnya, berapa banyak unit usahanya. Maka kalau Ibu dan Bapak menyajikan seperti itu, itulah permulaan dari buruknya Renstra. Karena apa? Karena seharusnya yang Ibu dan Bapak lakukan di dalam menulis ini, gambaran pelayanan OPD ini baru 21 sama 22 ya. Ibu dan Bapak itu sudah bisa mengkritisi. Ini loh, tadi tugas dari Pak Agus itu, kerjakan ini, mulai di sini nih. Coba teman-teman cek struktur organisasi teman-teman, itu sudah sesuai dengan proses bisnis atau belum. Saya bilangnya proses bisnis ya, nanti terakhir tak kasih tahu. Bukan Permen 50 atau Permen 90, tapi proses bisnis. Terus tugas dan fungsinya itu apa? Mari kita lihat ya, contoh teman-teman ya. Ini contoh nih, universitas nih. Ya. Universitas itu tugas pokok fungsinya telu. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Itu tugas pokok fungsinya. Jadi semua orang kalau ditanya itu, Bu, tugasnya universitas itu apa sih? Menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pendidikan, dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Terus bagaimana nanti itu dikerjakan dengan apa? Kita punya sumber daya, kita punya sarana dan prasarana, dan kita punya metode untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ini clear sekali. Ya. Bandingkan dengan ini, Ibu dan Bapak. Coba teman-teman lihat nih, ini punya siapa ya? Kepala dinas, bahkan dinas kesehatan. Apakah ini sudah sesuai dengan masyarakat? Sudah sesuai dengan proses bisnisnya? Kalau ini terlihat sudah sesuai dengan proses bisnisnya. Ada kepala bidang kesehatan masyarakat yang mengurus kesehatan masyarakat. Ini pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan berbicara tentang sumber daya kesehatan. Dan ada sekretaris yang mendukung. Ini yang diminta Pak Isa tadi. Kalau ini punyanya siapa ya ini? Punyanya Kabupaten Banjar. Ini relatif sudah bagus. Aku mau lihat dari atasnya sini toh loh, teman-teman. Yang sini aku belum. Ini farmasi, fasilitas kesehatan, data informasi, jabatan fungsional. Seperti itu. Ya, jadi cocok struktur organisasinya dengan proses bisnisnya. Ini kan kepala dinas ini mencapai derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat didukung oleh apa? Punya sumber daya. Ya, ada alat kesehatan, ada obat-obatan, ada paramedis, kemudian
Sumber daya ini digunakan untuk pelayanan pencegahan penyakit dan juga mengedukasi masyarakat. Sudah, gitu. Ini contoh. Ya. Maka teman-teman kemudian ini sudah langsung nih saya tunjukkan jawabannya dari pertanyaannya Pak Agus tadi. Ketika teman-teman membuat sekarang, coba lihat teman-teman proses bisnisnya sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua, tentang tugas pokok fungsi. Struktur organisasinya itu biasanya kayak gini. Tapi pas dilihat tugas pokok fungsinya itu teman-teman, saya kadang-kadang lihat ini tugas pokok fungsi itu jumlahnya 30 halaman. Tak woco satu-satu saja ini tugasnya apa loh, gak jelas. Semuanya isinya membantu, tapi gak jelas, gak ketok. Ya, kalau kayak di universitas tadi ketok banget. Tugasnya apa? Pendidikan. Apa nih pendidikan? Ya mulang. Gitu. Penelitian. Apa tugasnya? Oh, menghasilkan penelitian yang benar. Gitu. Penelitian yang qualified. Ya. Apa kemudian pengabdian kepada masyarakat? Ya, apa yang sudah dilakukan untuk pengabdian kepada masyarakat? Apa kontribusi Anda kepada masyarakat? Kan seperti itu. Ya, jadi ini struktur organisasi ini tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi dianalisis. Sudah cocok apa belum dengan tugas pokok fungsi kita? Satu. Yang kedua, dicocok no. Tugas pokok fungsi yang seperti ini dengan SDM yang ada itu sudah match atau belum? Ya. Loh, ini loh, ada yang namanya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Tapi ternyata Pak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat itu, ini SPD, ini sudah cocok ini SPD. Ternyata dia insinyur sipil. Loh, kenapa insinyur sipil ditaruh di situ? Loh, yojok takon kalau kenapanya itu takon BKD harusnya. Gitu. Ditelusur nang BKD, oh ternyata nggak ada orang lagi, memang harus dia gitu. Ya kalau begitu ya gimana caranya dia ditingkatkan pengetahuannya dong, gitu. Ya. Masuk Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, insinyur sipil. Nah kalau mau duduk di situ sampean ya kudu belajar. Nek kagelem belajar, ojo duduk di situ ya tadi Pak Isa tadi. Nek kagelem, ojo duduk di situ. Ya duduk di tempat lain, silakan Anda mau pilih di mana gitu. Terpaksa Bu, nek terpaksa menerima ya Bu terpaksa gelem sinau gitu. Itu yang selalu saya bilang ya, mahasiswa juga saya bilang seperti itu. Kok niku sekolah kok males-males gitu apa sih? Ya saya dipaksa sama ibu saya. Lah kok gelem kamu dipaksa? Ya kalau nggak mau di fakultas divisi pol saya nggak disekolahkan ibu. Ya wes terima resiko nih. Nek kon gelem sekolah ya kon gelem belajar. Nek gak gelem ya ojo sekolah gitu. Ini dhewe po gitu. Nah, kemudian masih di gambaran pelayanan OPD ini di 23, Ibu dan Bapak, teman-teman menyajikan kinerja pelayanan OPD. Tabel yang diminta ini adalah hanya tabel evaluasi, teman-teman. Kan targetnya berapa, realisasinya berapa, kemudian tingkat capaiannya seperti apa. Semua teman-teman bisa membuat ini. Tetapi teman-teman lupa, setelah membuat ini seharusnya ada penjelasan, seharusnya ada keterangan. Misalnya kenapa ini tercapai, kenapa itu tidak tercapai. Apakah indikatornya wis bener apa belum? Ya, kita banyak menemukan indikator program kok terlaksananya sosialisasi loh. Oh, berarti sing nyusun wingi itu gak bener. Ini menjadi catatan, jangan dibuat lagi yang kayak gitu. Kemudian ketika, oh kok tercapai ya? Kenapa tercapai? Oh tidak tercapai, kenapa tidak tercapai? Seperti itu. Sama di kinerja keuangan juga seperti itu. Sehingga nanti teman-teman itu kalau sudah membuat tabel-tabel tadi, sudah melakukan 21, 22, 23, 24, itu teman-teman itu bisa mendesain seperti ini loh. Bisa membuat kayak masalah kayak gini loh. Misalnya punya program intensifikasi tanaman pangan. Targetnya apa? Pertumbuhan produksi pangan. Lalu dicari
faktor pengaruhnya dari internal apa, dari eksternalnya apa, kenapa dia tercapai, kenapa tidak tercapai, internalnya apa, eksternalnya apa. Di internal, kita tengok yang pertama kegiatannya. Loh, programnya aja intensifikasi tanaman pangan. Kegiatannya sosialisasi, indikator kinerjanya terlaksananya sosialisasi. Ya sudah jelas, duit entek. Nggak bakalan bisa menghasilkan pertumbuhan produksi pangan. Lah, sosialisasi terlaksana tok kok. Nggak dilacak kemudian yang sudah disosialisasi itu, terus orangnya ngerti apa enggak, melaksanakan apa enggak, kalau dilaksanakan panennya gagal apa berhasil, dan seterusnya. Dilacak terus yang seperti itu. Ya. Bukan kita hanya menyebar kegiatan, setelah itu, wis sudah Bu, apa terlaksana semua, apa nih, sosialisasi, terus data nih, orang yang disosialisasi berapa? Oh, ada Bu, ada daftar hadirnya. Terus saya tanya, orang yang disosialisasi tadi ngerti apa enggak? Wah, ya enggak dilacak Bu, lah pekerjaanmu ngapain sosialisasi tok gitu. Itu kalau saya kepala dinas gitu ya. Galak banget Bu Nunu, iya memang. Lalu baru kita lihat anggarannya berapa, SDM-nya seperti apa, sarplasnya seperti apa, itu baru penyebab yang ada di bawahnya. Secara eksternalnya, misalnya kalau ini berkaitan dengan tanaman pangan, kondisi petaninya bagaimana, kondisi pasarnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman kemudian dari evaluasi itu tidak menemukan apa-apa, nggak menemukan data apapun, terus piye Bu? Wong datanya ya ming kaya ngono kuwi gitu ya. Kalau datanya cuma seperti itu, ya kemudian teman-teman harus mencari data di luaran sana yang sesuai dengan tugas pokok fungsi teman-teman. Ya, misalnya di sini ada tak contohkan nih, ini tak campur-campur contohnya. Bapeda sasarannya kualitas perencanaan. Misalnya, indikatornya jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan. Lah memang kalau sudah dihasilkan kemudian berkualitas. Enggak, ini indikator kinerja yang salah. Jadi teman-teman dari bab 2 itu, teman-teman itu bisa mendapatkan penjelasan ini. Ini yang diminta oleh Pak Isa tadi, supaya connect. Ya. Jadi berat ya ternyata ya. Ya iya rek, nek berat sama nggak dibayar ya. Gitu. Ini bab 2. Terus sekarang bab 3. Bab 3. Oh, ini data ini. Masih data dari bab 2. Ini tadi. Masih contoh data dari bab 2. Kemudian di bab 3. Bab 3 bercerita tentang apa? Identifikasi permasalahan. Dari mana datangnya? Dari seluruh bab 2 tadi keluar itu permasalahannya. Nah, baru kalau sudah keluar permasalahan, kemudian kita menelaah visi misi program kepala daerah, menelaah renstra, menelaah tata ruang, baru menetapkan isu strategis. Saya beri kata-kata penegasan. Judulnya ini menelaah, membuat telaah. Nah, internet saya nggak stabil. Ini judulnya membuat telaah, teman-teman. Bukan copy paste. Ingat, bukan copy paste. Artinya membuat telaah itu apa? Kita lihat ini melingkan dengan RPJMD. Kita lihat, visi misi kepala daerah itu apa ya? Tadi Pak Isa memberikan clue. Ya visi misinya paling-paling masih ke pariwisata. Maka kalau visi misinya ke pariwisata itu untuk dinas saya, itu dia menjadi ancaman atau menjadi peluang. Kalau dia ancaman, gimana caranya menjadikan peluang? Tadi dicontohkan. Memangnya dinas sosial bisa tuh menjadi dinas pariwisata kayak Banyuwangi semua jadi dinas pariwisata. Loh, iso rek. Gampang aja kalau saya. Dinas sosial bagaimana caranya kemudian bisa menjadi dinas pariwisata? Nah, ya kita tentu saja harus pisahkan dong penduduk produktif dan penduduk tidak produktif. Kalau penduduk sudah tidak produktif itu ya untuk dibawa kemanapun ya udah susah walaupun bukan nggak bisa. Sebentar lagi saya termasuk golongan penduduk tidak produktif ini, tapi saya masih mau produktif sampai mati kayaknya gitu. Tapi penduduk usia tidak produktif itu
ya memang hanya menerima cara T sebagian besar. Tapi kan cara T itu bisa dibawakan dari bidang-bidang yang lain, dari aspek-aspek yang lain. Sedangkan yang penduduk produktif, oh ya tetap sangat bisa. Tetap sangat bisa dijadikan link dengan pariwisata. Ya, sekali lagi yang namanya telaah ini bukan copy paste, bukan hanya di copy paste. Oh, ini KL, restorannya begini, blog di copy paste. Akhirnya restorannya ibu dan bapak kuandel tapi kono isini. Gitu ya. Nah, dari permasalahan dan isu strategis itu, teman-teman, permasalahannya bagaimana menyajikan permasalahan? Kalau di Permen 86, panduannya menyajikan masalah itu seperti ini. Dari pokok masalahnya apa, kemudian yang berikutnya ke apa-apa, akar masalahnya apa. Ya. Kalau saya biasanya, kalau mendampingi itu kami dorong untuk membuat ini, membuat seperti ini, membuat diagram, dan ini akan memudahkan pekerjaan kita nanti teman-teman. Kalau teman-teman punya diagram seperti ini, ya, ini ada inti masalah, dampaknya bisa macam-macam, dampaknya bisa banyak. Ada inti masalahnya itu cuma satu, lalu penyebab pertamanya apa, penyebab level keduanya itu apa. Maka teman-teman nanti ketika mau mengcascading, ini sudah jadi cascadingnya. Kalau dibalik ini gampang, ini sasaran, ini program, ini kegiatan. Bu, Permen 90 itu sampai sub kegiatan ya gak apa-apa deh, kayak penyebab level ketiga lah jadi sub kegiatan. Apanya yang susah? Nggak ada yang susah gitu. Atau teman-teman pakai ini, mengidentifikasi seperti ini. Tadi kalau dinas kesehatan itu sangat bisa diidentifikasi dari sini ya. Apa di sini? Derajat kesehatan masyarakat, men, ya, tenaga paramedis, metode pelayanan yang diberikan, mesin, gedung-gedungnya, fasilitas rumah sakitnya, dan seterusnya. Material, obat-obatannya. Yang paling belakang ini tak kasih mother nature itu apa? Masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya. Bisa juga dengan kerangka seperti ini. Dengan kerangka seperti ini nih nanti otomatis itu yang namanya cascading gak usah mikir metu dewi, metu arepe dewi, sumpah. Gitu ya. Ini misalnya kalau dinas pendidikan dengan apa proses bisnisnya dinas pendidikan dengan proses bisnis standar nasional pendidikan ini bisa ya, bisa dan sangat bisa ini contoh nih teman-teman. Kalau di Bantul ini sudah nggak terjadi. Misalnya ini permasalahan dinas pariwisata Kota Palangkaraya, pariwisata belum mampu menjadi pengungkit ekonomi lokal, datanya rata-rata lama tinggal atau belanja perwisatawan. Ini pakai 4 pilar pariwisata, proses bisnisnya, promosi, kelembagaan, destinasi, industri, ditambahkan satu lagi mother nature-nya, sekitarnya, seperti itu. Nah, jadi menganalisis permasalahan itu keluarnya seperti ini. Ini sudah membangun eksternal juga sebetulnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita menelaah ini, teman-teman akan ketemu dengan isu-isu strategis. Nah, isu strategis itu bisa banyak. Kalau punya isu strategis ya jangan banyak-banyak namanya strategis. Untuk itu kita bisa pilih dengan cara apa? Pakai FGD bisa, pakai scoring bisa, pakai CBA bisa nggak Bu? Oh bisa, wes aku alat-alatnya kalau mau. Ya tak kok nang aku tak kasih semua ya kalau mau sampai sak mendeme lo oke banget pokoknya. Tapi di Permen 86 itu pakai FGD dan scoring yang di Permen 86. Tapi toolsnya sakjane banyak kalau teman-teman mau minta sama saya tak kasih, sumpah bukunya pun tak kasih. Kalau mau belajar ikut diklat tak promosikan. Ya, ini kerangka isu strategisnya. Jadi kalau kita punya isu strategis, teman-teman, ini dari poin 21, kok 21 sih salah ini. 31, 32, 33, 34, kita ketemu isu strategis. Ya.
Isu strategis itu akan terkelompok menjadi dua, isu strategis internal dan isu strategis eksternal. Bedanya yang internal sama eksternal itu apa? Ini gampang ini, karena ini OPD ya. Kalau internal itu bisa dikontrol oleh internal OPD. Kalau eksternal itu di luar kontrolnya OPD. Ya. Jadi misalnya tadi Pak Isa mengatakan, proses bisnisnya dinas kependudukan. Ya. Ini foto ini proses bisnis utamanya itu dinas kependudukan, gitu ya, supaya semua orang Bantul itu punya dokumen kependudukan. Dan ini perlu unsur penunjang, perlu unsur manajemen. Mungkin manajemen sekretariat masih internal, tapi begitu bicara tentang penunjang, apa penunjangnya? Oh, ini penunjang itu dibutuhkan peralatan-peralatan untuk scanning, peralatan-peralatan untuk ini. Nah, siapa yang mengadakan peralatan itu? Mungkin dia levelnya ada di kabupaten, ada di sekretariat, mungkin, saya nggak tahu ya. Maka itu menjadi di luar kontrol. Ya. Wah, ini gimana caranya orang bisa dapat dokumen kependudukan, Bu? Wong lahiran nggak gelem lapor, berarti ini di luar kontrol. Tapi yang di luar kontrol kan bukan berarti ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juga. Kan bisa koordinasi, bisa kemudian kita jemput bola, bisa kita kemudian merubah sistem layanannya. Bukan kita duduk di kantor, tetapi kita jemput bola misalnya ya, seperti itu. Nah, kisahkan dengan data isu-isu strategis itu. Kisahkan dengan data itu maksud saya setiap ngomong ada isu strategis itu ono datai gitu, ada datanya. Kemudian tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran itu apa? Ya menampilkannya begini aja, segampang ini. Nah, kita tampilkan tujuan dan sasaran itu berdasarkan analisis permasalahan. Sekarang teman-teman suka nanya, Bu, bedanya tujuan sama sasaran itu apa sih? Iki loh bedanya. Ya. Kalau tujuan itu baru keinginan. Kalau sasaran itu sesuatu yang sudah saya tuju, sesuatu yang sudah bisa saya pegang. Gitu. Ya, ini contohnya nih, tujuan. Saya ingin menjadi pengusaha kopi yang sukses. Maka sasarannya itu, pertanyaannya gini, lale awakmu wis sukses, buktine apa? Oh, buktine dalam waktu 1 tahun saya dapat mengekspor smart, gitu. Ya, makanya pengukurannya sudah spesifik, sudah terukur. Karena hal yang ingin dicapai itu sudah spesifik dari pencapaian tujuan itu. Ya, sedangkan tujuan itu belum terukur dan biasanya tujuan itu long term, sedangkan sasaran itu mid term. Nah, teman-teman di daerah punya problem. Bu, tujuan dan sasaran harus berindikator, jadi dua-duanya harus terukur. Kalau di OPD gampang teman-teman, gampang banget, tujuan terukur itu gampang. Yang susah tujuan terukur itu nanti di daerah, kadang-kadang nggak nemu indikatornya. Tapi kalau di OPD, nanti saya tunjukkan, indikator tujuan teman-teman itu, kalau teman-teman taruh sasaran dari daerah, letakkan sebagai tujuan teman-teman, udah langsung nyambung itu punya ya teman-teman. Udah langsung nyambung. Ini contoh kayak. Nah, menetapkan tujuan, terutama menetapkan sasaran, teman-teman harus sangat paham dengan indikator kinerja. Apa indikator kinerja? Ini kerangka bangun kinerja, indikator kinerja. Ini ada yang menyebutnya cascading, tapi ada yang menyebutnya kerangka bangun kinerja. Kalau saya lebih senang mengatakan ini proses bisnis, tapi ketika kita bicara tentang peta proses bisnis, berbeda lagi peta proses bisnis. Nah, kalau proses bisnis seperti ini, dari input tadi Pak Isa juga mengatakan, peta proses bisnis itu kalau petanya output dari seseorang menjadi input dari orang yang lain. Nah, ono petani dek ngono. Kalau ini cuma proses bisnis tok, dari input ke output ke outcome. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya indikator kinerja terlaksananya kegiatan itu berarti bukan indikator kinerja. Karena yang kuning itu bukan indikator kinerja.
Ya. Kalau jumlah anggaran yang dihabiskan, ya itu indikator kinerja. Tapi kalau input kita pakai sebagai indikator kinerja tidak akan mencerminkan impact, tidak akan mencerminkan manfaat, tidak mencerminkan outcome-nya. Nah, sedangkan output itu produk barang jasa akhir yang dihasilkan sesaat setelah activity itu dijalankan. Ya, misalnya ada kegiatan apa ini? Oh, kegiatan apa namanya? Bayi dan balita, ada tulisannya, tidak ada di otak saya sini tapi lupa namanya. Posyandu. Ada kegiatan posyandu gitu. Nah, outputnya apa? Bukan terlaksananya posyandu. Outputnya misalnya jumlah bayi yang ditimbang hari itu, jumlah bayi yang mendapat makanan tambahan hari itu, jumlah ibu hamil yang dideteksi hari itu, yang diperiksa hari itu, seperti itu. Produk langsungnya itu. Manfaatnya apa kemudian? Manfaatnya bayi menjadi lebih sehat. Bagaimana mengukur bayi lebih sehat? Oh, berat badan bayi yang sesuai dengan umurnya. Tuh, kalau di kesehatan kan ada tuh, saya masih ingat karena pernah punya bayi ya. Jadi bayi yang sehat itu yang ada di dalam range itu. Kalau kegedean ya hati-hati tuh kegemukan. Kekecilan, oh berarti kurang gizi misalnya atau sakit dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti impact-nya apa? Impact-nya di jangka panjang. Anaknya jadi pinter gitu. Tapi itu kan jauh. Minimal dari outcome aja ibu dan bapak kemudian bisa mendeteksi itu. Gitu ya. Jadi ini kerangka bangun kinerja. Kalau mau belajar tentang indikator kinerja, boleh silakan baca buku indikator kinerja. Tuh, tanya sama Mbak Purna tuh, bukunya sudah launching kemarin. Nah, ini contoh tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya. Ini yang saya bilang, Ibu dan Bapak. Tujuan menjadikan pariwisata sebagai aktivitas penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tujuannya apa? PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Ini adalah sasaran dari RPJMD. Nah, OPD-nya apa? Sasarannya meningkatnya kinerja bidang pariwisata. Apa? Kalau belum jauh, rata-rata lama menginap. Walaupun rata-rata lama menginap itu jadi problematis. Seperti Bantul tuh orang problematis. Nah, tapi belanja perwisatawan nggak akan problematis. Jadi kalau rata-rata lama menginap, orang nggak mungkin tidak banyak menginap di Bantul. Tapi soal belanja, mesti memang yang Jogja dari apa jenenge ya, tongseng ayam di depan pasar Bantul ya, gitu. Ya. Makannya apa? Apa namanya? Ayam mbok cemplung, apa sih ayam apa itu ya? Saya siang-siang begini udah lapar yang diomongin makanan. Ya, jadi Bantul itu kan gudang makanan dan gudang industri, makanya kalau belanja perwisatawan, itu gampang dicari dan pasti tinggi. Tapi kalau rata-rata lama menginap, kok nginepin nang kota Jogja? Kenapa nginepnya di kota Jogja? Karena kalau malam mau keluyuran nanggone Malioboro, nang itu, nanggone alun-alun makan jagung kah, bakmi Pak Pele kah, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini contoh teman-teman. Strategi dan arah kebijakan. Apa itu strategi? Strategi itu ya cara kita tadi, how to get there tadi, ya. Strategi disusun berdasarkan sasaran yang dicapai. Artinya kalau OPD Ibu dan Bapak punya 2 sasaran, berarti yang nyusun 2 strategi. Kalau menggunakan SWOT, ya berarti bikin 2 SWOT.
Tapi strategi itu tidak harus pakai SWOT, pakai FGD boleh, pakai Delphi boleh, pakai studi pustaka nggak dilarang. Asal sebutin aja apa caranya. Nah, arah kebijakan membahas mengenai apa dilakukan kapan. Tak tunjukin aja contohnya. Ini sasaran, ya strategi, punya sasaran satu, indikator sasarannya apa, strateginya apa saja. Misalnya di sini ketemunya punya 3 strategi, S1, S2, S3. Nah, arah kebijakan itu bukan nulis kalimat lagi, teman-teman. Arah kebijakan itu cuma nulis sasaran satu itu, dari sasaran satu itu, strategi satu dijalankan kapan. Ini kalau di contoh ini, tak tunggu ini. Contoh ini, strategi satu dijalankan di tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Strategi 2 dijalankan tahun kedua, ketiga, keempat. Strategi 3 dijalankan tahun keempat dan tahun kelima. Inilah yang namanya arah kebijakan. Jadi bukan kemudian nulis lagi arah kebijakan. Nggak kalimat itu angin loh. Nanti kalau nggak kalimat terus, dia mulai tujuan meningkatkan kinerja apa gitu. Sasarannya, meningkatnya. Kemudian strateginya, ditingkatkannya. Arah kebijakannya, meningkatnya lagi. Kan nanti mediketer kan repot. Tapi kalau seperti ini enggak banyak-banyak. Karena nulis itu rodo angel ya. Gitu ya. Nanti sampai di program ya gitu. Jadi mediketer menakutkan gitu ya. Nah, kemudian rencana program dan kegiatan dan kerangka pendanaan, teman-teman ini kan gampang aja ngisi yang ini. Selalu yang jadi problem ketika teman-teman sampai di program dan kegiatan itu biasanya kalau didampingi sama saya bertengkar sama saya. Ya, bertengkar sama saya. Karena apalagi sekarang, Bu, ini kan programnya itu Permen 90. Lagi-lagi Permen 90. Kalau dulu ini kan Permen 13. Lagi-lagi Permen 13. Sekarang pakai logika dulu. Ngisinya itu pakai logika. Jadi gini teman-teman, ini kemarin hasil diskusi dengan Mbak Lupi itu. Saya tanya sama Mbak Lupi. Mbak Lupi boleh nggak sih kita itu kemudian tidak menggunakan semua yang ada di Permen 90? Boleh, Bu. Gitu. Ini praktisi loh yang ngomong. Ya, praktisi yang ngomong. Dia evaluator dari Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang disarankan oleh Mbak Lupi sama persis dengan yang kita sarankan. Jadi teman-teman kalau mau membuat begini nih, cascading-nya itu, gawe wae cascading yang paling logik. Ya, proses bisnis yang paling logik. Nah, kemudian gimana caranya mengakomodasi Permen 90? Kalau cascading-nya udah logik, teman-teman tinggal nyari nomenklaturnya Permen 90 itu sing cocok-cocok itu yang mana. Jadi kemudian teman-teman para perencana ini harus punya ilmu cocok logi. Gitu. Iki sing disebut cocok itu. Karena kemarin saya sempat membuka sebentar. Saya lihat lucu sekali, ya, lucu sekali. Yang namanya kegiatan, iki kegiatan opo sasaran, opo strategi. Yang namanya kegiatan bunyinya strategi. Kalau aku nggak hafal, tapi saya punya kemarin yang tak presentasikan di tempat lain kemarin. Ya, saya bilang kalau mau pakai kayak gitu dipakai semua itu jadi sesat pikir nanti bolak-balik enggak karuan. Sama sekali tidak mengikuti tentang logika berpikir. Ya. Logikanya Mbak Marlupi dari Jawa Tengah itu dia mengatakan anggap saja Permen 90 itu bajunya. Yang paling penting teman-teman buat adalah substansinya. Kalau mau membuat orang, buat orang secantik-cantiknya, perkara bajunya nanti rodok rombeng, rodok kegeden, rodok kecilian, jarnai kak Popo. Karena mau tidak mau kementerian mintanya bajunya itu. Kalau enggak nanti teman-teman akan menggunakan baju yang sama. Ya. Dan itu enggak cocok. Ya, kita cuma pakai bentuknya aja.
lalu isinya nggak cocok dengan apa yang kita mau, seperti itu. Ya. Jadi itu, sedangkan kemudian ya apa sih? Oh iya, ini tambahan. Jadi kalau program itu di dalam teori, program itu bagian dari desain strategi, maka Ibu dan Bapak pastikan kalau sampean punya strategi diturunkan ke dalam program apa. Sekali lagi, menurunkannya program-program ini jangan lihat dulu permen 90. Pakai logika berpikir yang dibutuhkan opo. Kegiatannya yang dibutuhkan opo. Baru ini ilmunya Mbak Lupi ini. Kalau saya kemarin kan cuma marah-marah, nggak usah dipakai permen 90. Nah sekarang saya dapat ilmu dari Mbak Lupi. Nggak apa-apa Bu, pakai kerangka berpikir, pakai logika berpikir yang sangat logik, sesuai kebutuhan, baru kemudian pakai ilmu cocok logi. Mana yang bisa dipakai, taruh di situ. Nggak dipakai, ya nggak usah. Ini misalnya yang Palangkaraya tadi, strateginya penguatan kapasitas bidang pariwisata berbasis masyarakat. Tinggi ya kalau strategi itu omongannya ya. Lalu programnya pengembangan destinasi wisata. Ini indikatornya. Promosi, ini. Apa lagi nih? Pengembangan kelembagaan. Ya. Kalau pengembangan destinasi itu apa? Ya mesti kegiatannya mek loro, pembangunan sama pemeliharaan. Kalau mau ada sub kegiatan, ya pemeliharaan apa gitu. Ini kan pemeliharaan destinasi wisata. Bisa di sub kegiatan pemeliharaan toilet di destinasi wisata, pemeliharaan jalan lingkungan di destinasi wisata, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi pakai logika berpikir. Kemudian yang terakhir tentang ini hanya tinggal memasukkan saja indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam program. Ini tadi catatan baru saya buat barusan. Jadi kalau mau menyusun struktur organisasi, yang mana yang harus kita perhatikan, kalau kami sebagai akademisi, perhatikan proses bisnis. Yang pertama. Perhatikan kemudian cascading Anda dengan RPJMD. Linknya cascading Anda dengan RPJMD. Baru kemudian lihat Permendagri 50 dan Permendagri 90. Itu bagian terakhir. Kalau teman-teman lihat dulu dari Permen 90, nanti sesat pikir. Sesat pikir nggak ketemu bentuk rumahnya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sharekan dengan teman-teman.